Coba bayangkan Anda sedang menggali sebuah situs arkeologi gitu ya, dari abad ke-14. Anda lagi nyapu debu dari artefak kuno, perkamen usang, alat batu. Hmm, suasana abad pertengahan yang klasik lah ya. Iya, persis. Tapi terus tiba-tiba, di bawah lapisan tanah itu, Anda nemuin sebuah smartphone modern yang layarnya masih nyala. Oh wow, itu kan absurd banget. Absurd kan? Maksudnya, benda itu sama sekali nggak seharusnya ada di sana. Sangat mendahului zamannya, sampai-sampai Anda mulai mempertanyakan urutan waktu sejarah itu sendiri. Nah, begitulah kira-kira rasanya pas kita ngebaca karya dari sosok yang bakal kita bedah hari ini. Itu perbandingan yang sangat pas sih menurut saya. Biasanya kan kalau kita ngelihat pemikiran dari abad pertengahan gitu, kita udah siap-siap buat baca teks yang syarat banget sama mistisisme, atau ya perdebatan teologis yang super abstrak. Bener, yang bahasanya tuh melangit banget. Nah iya, kita jarang banget atau bahkan nggak berekspektasi buat nemuin analisis yang berbasis data, sosiologi empiris, atau teori makroekonomi. Tapi tokoh yang satu ini benar-benar ngehancurin semua asumsi dasar kita tentang apa sih yang mampu dipikirkan manusia di masa lalu. Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Untuk Anda yang mendengarkan, yang mungkin selalu nyari pola di balik kekacauan duniawi, hari ini kita bakal ngebedah isi kepala seorang jenius dari Afrika Utara abad ke-14, yaitu Ibnu Khaldun. Sosok yang sangat fenomenal. Banget. Belakangan ini, saya ngumpulin lumayan banyak tumpukan sumber. Mulai dari catatan biografi sejarah, ada jurnal akademik kayak jurnal Ihsan, artikel ensiklopedia, sampai beberapa transkrip diskusi dari YouTube kayak MJ's Channel dan perspektif sosiologi gitu. Sumber yang lumayan komprehensif ya untuk ngebangun konteksnya. Ya, karena misi diskusi kita hari ini bukan cuma buat sekedar bacain sejarahnya. Kita pengen ngungkap gimana seorang pria dari abad ke-14 ini berhasil nyiptain fondasi sosiologi, ekonomi, historiografi, bahkan filsafat sejarah berabad-abad sebelum ilmuwan barat nemuin itu. Dan yang paling penting, gimana pemikirannya itu masih sangat relevan sama kehidupan Anda semua hari ini. Tepat. Tapi sebelum kita bisa memahami kejeniusan pemikirannya, kita harus ngelihat realitas mentah yang ngebentuk pola pikirnya. Realitas kehidupan yang penuh gejolak. Dan kondisi abad ke-14 di sana itu jujur aja bener-bener brutal. Sangat brutal dan sangat gak stabil. Dia lahir di Tunisia tahun 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijriah dari keluarga politisi dan ilmuwan asal Andalusia. Keluarganya ini, Bani Khaldun, dulunya ikut menaklukkan Spanyol. Berarti dia jadi keluarga elit dong? Betul, latar belakangnya cukup prestisius. Tapi titik balik yang paling ngubah hidupnya itu terjadi pas dia baru umur 18 tahun. Waktu itu, ada wabah pes mematikan yang menghantam Afrika Utara. Ah, Black Death ya? Iya, dia nyebutnya tahun Ja'rif, yang artinya wabah yang menyapu bersih. Ini bukan sekedar penyakit biasa. Ini tragedi demografis yang ngerebut nyawa kedua orang tuanya sekaligus guru-gurunya. Gila. Di umur 18 tahun, kehilangan orang tua dan mentor secara bersamaan. Terus apa yang dia lakuin? Pasti hancur banget kan? Hancur, pasti. Tapi secara mengejutkan, dia malah masuk ke pusaran politik yang justru sangat berbahaya. Kalau kita lihat dari sumbernya, karir politiknya itu benar-benar kayak roller coaster. Dia kerja untuk berbagai sultan, sering dipenjara gara-gara fitnah. Di penjara juga. Berapa lama tuh? Lumayan lama, pernah hampir 2 tahun. Terus dia juga pernah jadi duta besar ketemu Raja Kristen Pedro the Cruel di Spanyol. Bahkan di akhir hayatnya nanti, dia ikut negosiasi sama penakluk kejam Timur Leng di Damaskus. Ini kalau dibayangin, kehidupan politiknya tuh kayak karakter di serial Game of Thrones nggak sih? Penuh intrik, pengkhianatan, dan ancaman maut setiap saat. Bener banget. Dan tragisnya lagi, pas dia akhirnya dapat posisi yang agak stabil di Mesir, kapal yang bawa istri dan anaknya tenggelam di Alexandria. Dia kehilangan seluruh keluarganya. Astaga. Tapi tunggu sebentar, ini bikin saya agak mikir. Dia kan kerja buat banyak sultan, pindah-pindah kubu, terlibat intrik. Bukannya dia sendiri adalah bagian dari birokrat oportunis yang korup di zaman itu? Maksud saya, apa ketidakstabilan dan penderitaan terus-menerus ini yang maksain dia berhenti dari politik dan nyari tahu kenapa masyarakat bisa sekacau itu?
Itu dirongar apa pushback yang sangat valid. Dia memang pragmatis pada awalnya ya kan, sekedar mencoba bertahan hidup. Tapi rentetan tragedi ini, kehilangan keluarga, dipenjara, dikhianati, itu ngedorong dia ke semacam pencerahan eksistensial. Dia akhirnya ngasingin diri ke benteng Kalat Ibnu Salamah di Aljazair. Mengasingkan diri dari semua kekacauan itu. Betul, selama 4 tahun. Dan di benteng terpencil itulah, dia nulis karya monumentalnya, Kitab Al-Ibar, dan bagian pendahuluannya yang sangat terkenal, Muqaddimah. Hebatnya lagi, dia nyelesain draft Muqaddimah itu cuma dalam waktu 5 bulan. Wait, 5 bulan? 5 bulan ngurung diri dan tiba-tiba nyipain ilmu sosial. Itu nggak masuk akal. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena dia tahu persis kelakuan para elit politik, pengalaman pahitnya ini bikin dia sangat skeptis sama narasi sejarah yang beredar. Iya, dia sadar banget kalau sejarah itu nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu aja. Terus gimana dia ngerespons itu? Dia mulai ngeritik sejarawan terdahulu. Contoh yang paling terkenal itu kritiknya terhadap Al-Masudi, yang sering dijuluki Herodotus Arab. Al-Masudi ini pernah nulis klaim bahwa tentara Nabi Musa di Padang Pasir itu jumlahnya 600.000 orang. 600.000 di padang pasir. Betul. Dan banyak sejarawan lain yang cuma, copy paste aja angka itu berabad-abad. Tapi Ibnu Khaldun ngebongkar klaim ini pakai logika dan logistik militer. Gimana caranya tuh? Pertama, dia mengukur wilayah Mesir dan Suriah. Dia bilang, secara fisik wilayah itu nggak akan muat untuk nampung manuver militer 600.000 orang yang berbaris. Pergerakan pasukan sebesar itu nggak mungkin terkoordinasi tanpa infrastruktur modern. Masuk akal sih. Ngasih makan dan minum 600.000 orang di gurun pasir aja udah mustahil. Tepat. Terus dia hitung secara genealogis. Dari zaman Nabi Yakub sampai Nabi Musa itu kan cuma beda 4 generasi. Pasukan yang awalnya dari keluarga Nabi Yakub sekitar 70 orang, nggak mungkin secara biologis meledak jadi 600.000 orang dewasa siap tempur cuma dalam 4 generasi. Tunggu. Bukankah sejarah itu sekedar mencatat fakta dan tanggal yang udah terjadi? Kok dia repot-repot ngitung generasi segala? Hal yang paling memukau di sini adalah Ibnu Khaldun nggak sekedar mencatat masa lalu. Dia nyiptain metode ilmiah baru yang dia sebut ilmu al-umran atau ilmu tentang peradaban untuk ngebedah validitas informasi. Dia bahkan ngerumusin 7 kesalahan umum sejarawan. Oh iya, kesalahan kayak apa misalnya? Seperti bias fanatisme, terlalu gampang percaya sama sumber tanpa verifikasi, dan yang paling krusial, mengabaikan hukum transformasi sosial. Makanya dia nekenin banget pentingnya investigasi atau nadhor dan tahqiq. Membaca sejarah ala Ibnu Khaldun itu jadinya kayak kita ngecek metadata dan konteks dari sebuah foto viral di internet hari ini? Analogi yang bagus banget. Iya kan? Kayak Anda dapat foto rusuh dengan caption heboh, jangan langsung di-share, jangan asal percaya captionnya. Cek dulu bayangan mataharinya cocok nggak sama lokasinya, baju yang dipakai sesuai nggak sama musimnya. Ibnu Khaldun pada dasarnya ngajarin kita fact-checking berabad-abad sebelum ada internet. Betul, dia ngebangun semacam alat pendeteksi kebohongan sejarah. Dan dengan kacamata kritis yang baru ini, dia mulai ngelihat sebuah pola. Pola yang selalu berulang dalam sejarah umat manusia ya. Iya, pola ini digerakkan oleh satu konsep kunci yang sangat esensial. Dia menyebutnya asabiyah. Asabiyah, ini istilah yang sering banget muncul di sumber-sumber yang kita ulas. Bisa dijelasin lebih detail nggak ke pendengar kita ini makhluk apa sebenarnya? Secara sederhana, asabiyah itu bisa diterjemahkan sebagai solidaritas sosial atau sentimen kelompok. Semacam kohesi yang ngikat orang-orang jadi satu kesatuan. Dan menurut dia, asabiyah ini paling kuat ada pada masyarakat nomaden atau kaum badui. Kenapa harus kaum nomaden? Karena kerasnya lingkungan padang pasir itu memaksa mereka buat bersatu. Kalau mereka nggak punya solidaritas, mereka akan mati. Ikatan inilah yang ngasih mereka kekuatan militer yang luar biasa. Terus apa hubungannya sama peradaban yang berulang tadi? Nah, dari sini Ibnu Khaldun ngerumusin siklus peradaban yang biasanya berlangsung sekitar 120 tahun atau 3 generasi. Generasi pertama ini adalah kaum nomaden tadi. Dengan asabiyah yang sangat kuat, mereka menaklukkan kota dan mendirikan dinasti baru. Oke, generasi pertama itu si penakluk. Terus generasi keduanya? Generasi kedua mulai ngebangun institusi, mereka mulai menikmati kemewahan kota, tapi masih punya sedikit sisa-sisa semangat perjuangan dari generasi pertama. Terus masuklah generasi ketiga. Betul, generasi ketiga ini lahir dan besar di tengah kemewahan. Mereka tenggelam dalam gaya hidup santai,
korup, saling sikut demi kekuasaan, dan akhirnya mereka sepenuhnya kehilangan solidaritas. Asabiyahnya hilang. Dan saat mereka rapuh, datanglah kelompok nomaden baru dari luar buat ngancurin mereka. Siklusnya ngulang lagi. Ya ampun, ini tuh mirip banget sama siklus sebuah perusahaan startup zaman sekarang. Oh, menarik. Gimana tuh kaitannya? Coba bayangin, para pendiri atau generasi pertama ini kan kerja keras tanpa lelah di garasi sempit. Mereka punya musuh bersama, jadi solidaritasnya luar biasa. Terus perusahaannya sukses, jadi raksasa. Masuk generasi ketiga, CEO-nya mungkin cuma cucu pendiri yang duduk di kursi empuk, menikmati hasil, nggak pernah ngerasain susahnya berjuang. Terus kehilangan semangat juangnya ya? Iya, akhirnya perusahaannya bangkrut, dihancurkan kompetitor baru yang lebih lapar. Coba Anda perhatikan perusahaan atau komunitas Anda saat ini, ada di fase manakah Anda? Apakah di fase perjuangan, atau jangan-jangan udah di fase ketiga yang nyaman tapi rapuh? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, setiap kekuasaan memang memiliki benih kehancurannya sendiri akibat kemewahan. Kemewahan melahirkan individualisme, dan individualisme itulah yang ngebunuh asabiyah. Jadi paham ya, pemahaman mendalam tengah masyarakat ini ternyata nggak cuma berlaku untuk raja dan kerajaan. Ibnu Khaldun menerapkannya ke kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan uang, sekolah, sampai ke urusan evolusi biologis. Betul, pemikirannya sangat multidisiplin. Coba kita masuk ke urusan uang dulu, ekonomi. Di sumber kita disebut dia nemuin hukum supply and demand, penawaran dan permintaan. Iya, dan bukan cuma itu. Dia juga merumuskan teori nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa tenaga kerjalah yang menjadi sumber nilai kapital. Emas dan perak itu nggak ada harganya kalau nggak ada kerja manusia yang menambang dan mengolahnya. Wow, berabad-abad sebelum pemikir Eropa ngomongin ini ya. Terus ada lagi soal pajak yang di dunia modern kita kenal sebagai Laffer Curve. Gimana tuh penjelasannya? Ini brilian banget. Dia mengamati bahwa di awal terbentuknya negara, pajaknya itu rendah. Tapi justru ngasilin pendapatan negara yang tinggi. Loh, kok bisa pajak rendah dapatnya tinggi? Karena pajak yang rendah ngasih insentif buat pengusaha. Bisnis pada tumbuh subur, jadi basis pajaknya sangat luas. Tapi di akhir masa, negara ketika generasi ketiga tadi udah gila kemewahan, mereka butuh uang banyak. Jadi mereka naikin pajak setinggi-tingginya. Terus pengusahanya malas kerja dong. Tepat. Pajak tinggi itu mematikan produksi. Orang jadi malas berbisnis karena hasilnya dirampas negara. Ujung-ujungnya, pendapatan negara malah anjlok drastis. Mirip banget sama konsep ekonomi Keynesian modern. Ini memunculkan satu pertanyaan penting sih buat saya. Gimana seseorang di abad ke-14 tanpa komputer atau data statistik modern bisa memprediksi kurva pajak dan perilaku pasar seakurat itu? Itu murni dari kekuatan observasi dan pemikiran kritisnya yang sangat fenomenal. Dia benar-benar ngamatin pola tingkah laku manusia di sekitarnya secara langsung. Dan observasi ini juga nyasar ke dunia pendidikan kan? Saya baca dia ngeritik banget metode hafalan buta. Oh, sangat. Dia sangat menentang metode hafalan buta atau verbalisme. Dan yang lebih mengejutkan, dia ngelarang keras hukuman fisik pada anak dalam pendidikan. Wah, ini progresif banget untuk ukuran abad pertengahan. Alasannya kenapa? Karena dia ngelihat dampaknya secara psikologis dan sosiologis. Hukuman fisik yang keras itu bakal ngebunuh karakter anak. Anak bakal tumbuh jadi pengecut, suka bohong demi menghindari hukuman, dan kehilangan kemandiriannya. Ujung-ujungnya, masyarakat yang pengecut nggak akan punya asabiyah untuk mempertahankan peradabannya. Oh wow, jadi gaya mendidik anak itu secara harfiah berdampak pada pertahanan suatu negara. Betul sekali. Semuanya terkoneksi. Makanya dia menyarankan metode belajar itu harus bertahap, ada pengulangan, banyakin diskusi atau dialog, dan yang penting ada keseimbangan antara ilmu duniawi atau akliyah dan ilmu agama atau nakliyah. Keren banget. Tapi ada satu lagi nih yang lumayan bikin alis saya naik waktu baca sumbernya. Soal biologi dan evolusi. Ah, iya. Dalam Mukadimah, dia juga mencatat tatanan alam yang sering disebut the great chain of being. Gimana itu konsepnya? Dia ngejelasin urutan alam itu bergerak dari mineral, kemudian bertransformasi jadi tumbuhan, lalu dari tumbuhan ke hewan. Dan dia menyebut bahwa tahapan manusia itu berevolusi dari dunia monyet yang punya kecerdasan. Wait, really? Dia ngomong gitu di abad ke-14? Iya, walau ini harus dipahami dalam konteks filosofis saat itu ya, bukan berarti dia nemuin teori Darwin dengan mutasi genetik gitu.
Tapi cara pandangnya yang ngelihat alam semesta sebagai sebuah proses yang saling terhubung itu sangat mendahului zamannya. Dan dia juga pakai pemikiran rasional ini buat ngebantah rasisme kan? Benar, di masa itu kan banyak mitos kalau warna kulit, khususnya kulit gelap, itu akibat kutukan rasial tertentu. Ibnu Khaldun ngebantah itu mentah-mentah. Bantahannya pakai argumen apa? Pakai determinasi iklim, lingkungan, atau geografi. Dia bilang warna kulit itu murni karena adaptasi fisik manusia terhadap iklim dan suhu tempat tinggalnya, bukan kutukan. Jadi apa makna dari semua ini? Maksud saya dengan ide-ide gila yang melampaui zamannya ini. Apakah ini berarti dunia Islam pada saat itu sempat melupakan mahakaryanya sendiri? Terus Eropa abad ke-19 tiba-tiba datang, nerjemahin karyanya kayak si Franz Rosenthal, dan ngebangun ilmu pengetahuan modern dari sana. Sayangnya, secara historis memang kurang lebih seperti itu polanya. Karya Ibnu Khaldun ini terlalu maju untuk masanya. Dan seiring kemunduran peradaban Islam pasca era keemasan, banyak gagasannya yang kayak, tertidur lelap. Nggak dilanjutin ya tradisi kritisnya? Betul. Barulah saat sarjana barat menemukannya, mereka takjub dan sadar kalau fondasi sosiologi modern udah ditulis ratusan tahun sebelumnya. Luar biasa. Kita udah ngebahas perjalanan yang panjang banget hari ini. Dari tragedi politik dan wabah pes yang melahirkan ilmu sosiologi, terus metode sejarah kritis yang ngajarin kita cara ngelawan hoaks dari masa lalu. Sampai ke teori asabiah dan siklus peradaban yang brilian. Iya, dan wawasan ekonomi serta pendidikan yang benar-benar mendahului zamannya. Intinya, menjadi individu yang berpengetahuan itu berarti kita harus memahami pola perilaku manusia yang pada dasarnya dari zaman padang pasir sampai zaman smartphone ini nggak pernah berubah. Setuju. Polanya selalu sama, cuma alatnya aja yang beda. Nah, sebelum kita nutup eksplorasi mendalam ini, ada satu pertanyaan provokatif yang pengen saya lempar untuk Anda renungkan. Silahkan. Di era digital saat ini, di mana kita sering banget terisolasi di balik layar gawai masing-masing, apa yang terjadi pada asabiah kita? Menarik. Apakah algoritma media sosial itu sebenarnya lagi nyiptain asabiah jenis baru berupa tribalisme digital yang fanatik tapi nggak nyata? Atau jangan-jangan kenyamanan teknologi modern yang bikin kita mager inilah bentuk dari kemewahan generasi ketiga yang diam-diam lagi ngikis solidaritas peradaban kita hari ini? Sesuatu yang layak banget buat dipikirkan. Sesuatu untuk Anda renungkan secara mandiri. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kali ini.